Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawma 'idan li'ibadihil mu'minin wa khatama bihi syahra siyam li'ibadihil mukhlasin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tadharul quluba minal ghassil la'in. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'atsahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin as-shaimin was-shaimat, sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di pagi hari yang cerah ini patutlah kiranya kita mengaturkan dan menyanjungkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di tanah lapang ini dalam rangka merayakan hari raya kemenangan, merayakan hari raya Idul Fitri. Setelah kemarin 1 bulan penuh kita berada di dalam kawah candra di mukanya Ramadan. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita termasuk orang-orang yang terampuni dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi adal amanah wa ballaghar risalah wa nassahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak kita di akhirat akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Id rahimakumullah. Idul Fitri adalah hari yang berbahagia, hari kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Setelah kemarin selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan kita mengisi dengan berbagai macam amaliyah ibadah, maka sudah sepantasnya pada pagi hari ini kita merayakan kegembiraan itu. Maka Idul Fitri adalah momentum kemenangan, momentum kebahagiaan, karena kita yang kemarin 1 bulan itu mentarbiyah diri kita, mentazkiyah diri kita, menjalankan ibadah Ramadan dengan berbagai macam aneka macam ibadahnya itu, maka kita sekarang mudah-mudahan termasuk hamba Allah yang mendapatkan rahmat dan maghfirahnya. Sebagaimana tersebut dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shamu syahrul Ramadan," apabila hamba-hambaku itu telah berpuasa di bulan Ramadan, "wa kharaju ila idikum," kemudian mereka keluar untuk merayakan idnya, keluar untuk merayakan hari rayanya, yaqulu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Ya malaikati, wahai para malaikatku, kullu amilin yatlubu ajrahu inni qad ghafartu lahum." Hamba-hambaku itu telah melakukan amal kebajikan dan tentu mereka mengharapkan balasan dari aku, kata Allah. Maka sampaikan kepada hamba-hambaku itu, qad ghafartu lahum,
aku telah ampuni dosa-dosa mereka. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengerjakan puasa Ramadan dengan dasar karena iman dan ihtisab, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Fayunadi munadi, kemudian ada orang yang menyeru, ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, irji'u ila manazilakum, kembalilah engkau ke tempat tinggalmu masing-masing. Qad badaltu sayyiatikum hasanatin, karena Allah Ta'ala telah mengganti seluruh keburukanmu dengan kebaikan-kebaikan. Fayaqulu wa ta'ala, seraya kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sumtum li, kamu telah berpuasa untukku, wa aftartum li, dan kamu pun telah berbuka untukku, fakumu maghfirul lakum, maka bangunlah kamu, karena kamu telah mendapatkan ampunanku. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Betapa tidak bahagia jikalau hari ini kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah tersebut. Dan kita bersyukur kita bisa menjalankan amaliyah Ramadan kemarin dengan tenang, dan kita pun sekarang bisa beridul fitri dengan penuh kebahagiaan. Bayangkan bagaimana nasib saudara kita yang sekarang ini berada di Palestina, yang sampai hari ini belum selesai penderitaan mereka. Tentu kita senantiasa terus mendoakan mereka agar segera terlepas dari penderitaan itu. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Id rahimakumullah. Ramadan yang telah kita lakukan kemarin seharusnya akan membawa dampak bagi kita pada kehidupan 11 bulan yang setelahnya itu. Maka paling tidak ada 4 hasil tarbiyah dari Ramadan itu. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yang insya Allah kita semua sudah menghafal ayat ini, ayat tentang perintah puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada engkau menjalankan ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan pula kepada orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Maka jelaslah sudah bahwa tujuan dari Ramadan itu adalah membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Maka mari kita koreksi diri kita, apakah tarbiyah 1 bulan itu bisa menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Salah seorang ulama, Imam Qusairi namanya, beliau memberikan satu jabaran tentang takwa ini. Takwa ini kalau ditulis di dalam huruf Arab terdiri dari 4 huruf. Huruf ta, qaf, waw, dan ya. Yang masing-masing huruf ini menggambarkan sifat dari orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah huruf ta, itu adalah sifat tawadhu. Maka orang yang sudah menjalankan tarbiyah Ramadan, dia akan menjadi hamba-hamba Allah yang tawadhu dan jauh dari kesombongan. Sehingga kalimat takbir yang kita kumandangkan sesungguhnya adalah kepengakuan kita di hadapan Allah bahwa hanya Engkau lah yang maha besar ya Allah, hambamu ini lemah. Rumusnya adalah semakin kita itu bergantung kepada Allah, semakin kita itu merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita sedang menarik satu kekuatan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Yang sebaliknya adalah ketika kita merasa kuat, kita merasa mampu, kita merasa ada kekuatan dalam diri kita, itu sesungguhnya kita sedang memperlemah diri kita sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka orang hasil didikan Ramadan adalah orang yang jauh dari sikap sombong, karena kesombongan inilah yang akan menghancurkan manusia. Kita tahu di dalam catatan sejarah, kesombongan pertama adalah kesombongan yang dilakukan oleh makhluk Allah yang bernama Iblis, laknatullah alaih.
Iblis ini sebelumnya sudah tinggal di surga ribuan tahun, beribadah kepada Allah Ta'ala dengan penuh ketaatan. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menciptakan makhluknya yang bernama Adam alaihissalam sebagai manusia pertama, Allah memerintahkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 34 itu diabadikan kisah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah satu drama ketika itu Allah Ta'ala setelah menciptakan makhluknya yang bernama Adam, Allah kumpulkan para malaikat itu untuk diperintahkan bersujud, dalam arti menghormati, bukan menyembah. Fasajadu, maka bersujudlah seluruh malaikat itu illa iblis, kecuali satu makhluk yang bernama iblis. Aba wastakbara, dia menyombongkan diri dan merasa besar. Wa kana minal kafirin, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang kafir. Ketika Allah Ta'ala bertanya, ya iblisu ma mana'aka alla tasjuda id amartu, wahai iblis, kenapa engkau tidak mau menghormati Adam? Ini kan perintahku, kata Allah. Iblis dengan sombongnya menjawab, ya Rabb, wahai Allah, ana khairun minhu, bukankah aku lebih baik daripada dia? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ini sesungguhnya adalah kesombongan, karena tidak ada satupun keterangan yang mengatakan bahwa api itu lebih mulia daripada tanah. Dan iblis mungkin merasa lebih senior, maka akhirnya fa innaka rajim, engkau aku laknat iblis. Satu contoh kesombongan akan menghancurkan kehidupan manusia. Kemudian ada lagi kesombongan seorang anak yang bernama Kan'an, putra Nabi Nuh alaihissalam. Bapaknya Nabi papan atas. Nabi Nuh itu Nabi ulul azmi, tapi anaknya yang bernama Kan'an ini termasuk yang terseret banjir. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Hud ayat 42 sampai 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan ketika kapal itu berlayar, gelombang badai itu mulai muncul, maka Nabi Nuh memanggil putranya, ya bunayyar kam ma'ana, wahai putraku, naiklah nak ke dalam kapal supaya engkau selamat. Kita perhatikan jawaban anak yang bernama Kan'an ini. Qala sa'awi ila jabalin yasimuni minal ma. Dia mengatakan, tidak, aku akan naik aja ke atas gunung. Ini mungkin kalau sekarang, bahasa sekarang, seorang anak yang sekolahnya tinggi, ketika diajak sesuatu dia membantah orang tuanya. Wah, apa yang bapak aja itu tidak ilmiah. Masa banjir bisa menenggelamkan gunung? Secara teori ilmu pengetahuan tidak akan terjadi. Ini kesombongan intelektual, dan itu terjadi, maka Kan'an terseret banjir. Contoh terakhir kesombongan adalah kesombongan yang dilakukan oleh Fir'aun laknatullah alaih. Ini kesombongan karena pangkat dan jabatan. Fir'aun raja besar, di sekelilingnya adalah orang-orang kuat. Ada perdana menteri yang menguasai segala urusan, namanya Haman. Ada konglomerat yang kaya raya namanya Qarun. Ada ulama su namanya Bal'am bin Ba'urah. Semua ini adalah merupakan penjilat-penjilatnya Fir'aun. Satu Mesir orang takut kepada dia, sampai kemudian pada puncak kesombongannya dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang tidak ada siapapun yang berani kepada aku. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ditenggelamkanlah Fir'aun itu di Lautan Merah. Itu nasib kesombongan yang akan menghancurkan kehidupan manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka pada momentum Idul Fitri ini marilah kita menyadari akan kelemahan diri kita. Satu di antaranya yang indah dari Idul Fitri ini, nanti kita itu saling memohon maaf kepada saudara kita. Semua merasa bersalah, tidak ada yang merasa benar di saat Idul Fitri ini. Sampai ada istilah galak gampil. Galak gampil itu yang biasa galak itu tadi gampil.
Ya. Ini indahnya Idul Fitri. Jauhkan diri kita dari sifat sombong. Yang kedua, sifat yang hasil tarbiyah Ramadan merupakan cerminan orang-orang yang bertakwa adalah sifat qanaah. Qanaah ini artinya adalah merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Dan itulah sumber kekayaan. Sesungguhnya kaya itu bukan dari banyaknya harta, tetapi dari besarnya hati kita. Maka qanaah itu akan menjadikan kita orang yang kaya. Dan ini pesugihan ala Rasulullah. Resep Rasulullah agar kita jadi orang yang kaya. Wardo bima qasama wahulaka takun agnan nas. Hendaknya engkau bisa menjadi manusia qanaah, maka kamu akan jadi orang yang kaya. Karena bagi orang yang qanaah, yang sedikit itu akan mencukupi. Tetapi bagi orang yang tamak, dunia ini pun tidak akan memuaskan dia. Mohon maaf Bapak Ibu, 271 triliun itu tidak bisa memuaskan orang. Padahal 1 triliun itu 1000 miliar. Untuk apa itu kalau tidak untuk tamak? Itu maka Nabi mengatakan, lau anna li bani Adam wadiyani min dhahabin. Kalau saja orang yang tamak itu diberi 2 lembah yang isinya full berisi emas. Ya. Bukan perak, bukan perunggu, emas. Logam yang paling mulia itu diberikan kepada orang yang tamak. Puaskah dia? Cukupkah dia? Labtagha lahuma salisan, kata Rasulullah. Tidak akan cukup. Dia akan terus mencari ladang yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Wala yamna'u jawfa bena Adam illa turab. Baru akan selesai ketamaan manusia itu kalau dia sudah dikubur dengan tanah. Maka Ramadan mengajarkan kita menjadi manusia qanaah, sehingga kita jadi orang yang kaya dan hati kita ini menjadi hati yang tenang. Rasulullah bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan. Sungguh telah beruntunglah orang yang dia berada dalam keislaman dan rezekinya itu mencukupi dia. Wa qanna'ahu wa hu bima atahu, dan dia bisa menerima berapapun saja, apapun saja yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Kita syukuri, dan itu sumber kekayaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, huruf wawu dalam kalimat takwa ini adalah simbol dari sifat wara. Orang-orang hasil tarbiyah Ramadan adalah orang yang mempunyai sifat wara. Wara ini menjaga diri dari sesuatu yang syubhat, sesuatu yang tidak jelas, apalagi dari yang haram. Kalau dari sesuatu yang remeng-remeng, yang nggak jelas halal haramnya saja kita bisa menjaga, apalagi dari sesuatu yang haram, maka kita akan terjaga dari sesuatu yang haram tersebut. Karena sesuatu yang haram itu ketika kita masukkan ke dalam diri kita, ke dalam tubuh kita, apabila kita seorang kepala keluarga, kemudian kita nafkahkan kepada keluarga kita, itu akan menjadikan ketidakberkahan dalam hidup kita. Rasulullah bersabda, kullu lahmin nabata min haram fanaru aulabi. Setiap daging yang dihasilkan dari barang yang haram, maka itu akan dibakar dengan api neraka. Maka orang-orang hasil didikan Ramadan menjaga supaya jangan sampai dia itu kemasukan sesuatu yang haram. Bahkan yang syubhat saja dia betul-betul berhati-hati. Yang terakhir adalah huruf ya. Ini adalah merupakan sifat yakin. Orang-orang hasil Ramadan adalah orang yang yakin bahwa tidak ada sesuatu yang tidak berbalas, bahwa semuanya itu nanti akan berakhir dengan kehidupan akhirat. Kita semua ini bakal mudik ke kampung akhirat, yang di sana nanti kita itu akan dimintai pertanggungjawaban jawab atas apapun saja yang kita lakukan di dunia ini. Maka orang yang cerdas, kata Rasulullah itu dalam mendefinisikan, memberikan takrif tentang siapa orang yang cerdas, bukan orang yang menyandang gelar kesarjanaan yang berenteng, bukan. Tetapi Rasulullah menyatakan al-gayyis, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yakni orang yang bisa mengekang nafsunya di dunia ini dan dia gunakan kesempatan hidup di dunia ini untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya ketika dia nanti kembali ke kampung akhirat. Dengan itulah maka dia termasuk orang yang bahagia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Kesimpulannya adalah bahwa 4 sifat ini,
tawadhu, qanaah, wara, dan yakin. Marilah kita tumbuhkan dalam hati kita sebagai tanda bahwa amalia-amalia Ramadan kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa manfaat. Kalau ada yang benar, semua dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sumber kebenaran. Kalau ada yang salah, semua karena keterbatasan kami. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, di hari 1 Syawal yang penuh berkah dan maghfirah ini, marilah kita tundukkan hati kita sejenak untuk berdoa, bermunajat, dan bermohon kepada Allah Rabbul Alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa kulla ibadatina wa tamim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin wal maqbulin. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin wal maqbulin. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin wal maqbulin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Innallaha wa malaikatahu yusalluna